Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Hawara Siti Zahra, mahasiswa Ilmu Komunikasi dari Universitas Pancasila. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah presentasi yang berjudul Komunikasi Media Sosial dan Citra Diri Remaja. Topik ini saya angkat karena saya melihat bahwa media sosial telah menjadi bagian penting dari kehidupan remaja saat ini. Bukan hanya sebagai sarana hiburan, tetapi juga sebagai ruang interaksi sosial yang memengaruhi cara seseorang menampilkan dan memaknai dirinya. Selanjutnya, mari kita mulai pembahasan dengan melihat latar belakang dan alasan mengapa tema ini penting untuk dikaji. Remaja sangat aktif di media sosial, seperti Instagram dan juga TikTok. Media sosial jadi ruang komunikasi dan interaksi yang dominan. Komunikasi di media sosial memengaruhi bagaimana cara remaja membentuk citra diri. Fitur seperti likes, komentar, dan filter mendorong pencitraan diri. Banyak remaja merasa insecure, FOMO, bahkan kehilangan jati diri. Perlu kita bahas agar lebih bijak dalam berkomunikasi di media sosial. Nah, perkembangan teknologi digital ini menjadikan media sosial sebagai bagian dari keseharian remaja. Aktivitas seperti memposting foto, membalas komentar, hingga memilih filter tentu merupakan bentuk komunikasi nonverbal yang ternyata berdampak besar terhadap pembentukan citra diri. Remaja menjadi sangat sensitif terhadap validasi dari luar, seperti jumlah likes atau reaksi orang lain. Dan ini bisa membentuk persepsi mereka terhadap diri sendiri, baik secara positif maupun negatif. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengkaji topik ini secara lebih mendalam agar bisa memahami dampaknya dari sudut pandang ilmu komunikasi. Nah, dari latar belakang ini mari kita lihat tujuan dan pertanyaan utama yang ingin dijawab melalui presentasi ini. Baik, kita selanjutnya akan menjelaskan tentang tujuan dan rumusan masalah. Nah, tujuan presentasi ini adalah menjelaskan proses komunikasi yang terjadi di media sosial pada kalangan anak-anak remaja, menganalisis bagaimana komunikasi tersebut memengaruhi cara remaja membentuk citra dirinya, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya membangun citra diri yang sehat di era digital. Untuk rumusan masalahnya adalah bagaimana pengaruh komunikasi di media sosial terhadap pembentukan citra diri remaja. Presentasi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman lebih lanjut tentang bagaimana sih media sosial menjadi wadah komunikasi yang memengaruhi kepribadian dan citra diri pada seorang remaja. Melalui rumusan masalah tersebut, saya ingin menekankan bahwa fokus kita bukan hanya pada apa yang dilakukan remaja di media sosial, tetapi juga apa dampaknya terhadap bagaimana mereka memandang dan menilai diri mereka sendiri. Dengan memahami ini, kita diharapkan bisa lebih bijak dalam menggunakan media sosial, khususnya dalam konteks komunikasi digital. Nah, untuk memperkuat dasar teori, mari kita bahas terlebih dahulu beberapa definisi penting dan teori pendukungnya. Definisi komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari satu pihak ke pihak lain dengan tujuan menciptakan pemahaman bersama. Lalu definisi media sosial. Media sosial adalah platform digital yang memungkinkan pengguna untuk saling berbagi, berinteraksi, dan membangun hubungan melalui teks, gambar, video, dan suara. Lalu definisi citra diri atau self-concept. Citra diri adalah persepsi individu terhadap siapa dirinya, termasuk bagaimana ia menilai fisik, sifat, dan kemampuannya berdasarkan interaksi sosial. Dan yang terakhir adalah teori self-presentation atau Erving Goffman. Individu akan menampilkan versi diri yang diinginkan di hadapan publik untuk membentuk kesan tertentu. Nah, ketika kita berbicara tentang komunikasi di media sosial, kita tidak hanya membahas pesan atau informasi yang disampaikan, tetapi juga bagaimana seseorang membangun citra diri melalui interaksi tersebut. Nah, Goffman menjelaskan bahwa setiap individu memiliki panggung sosial di mana mereka menampilkan versi terbaik dari dirinya. Dan dalam konteks ini, media sosial adalah panggung digital remaja. Melalui unggahan, komentar, dan juga interaksi, remaja berupaya menciptakan kesan-kesan tertentu yang kemudian memengaruhi bagaimana mereka dipersepsikan dan mempersepsikan dirinya sendiri. Lalu seberapa besar sih sebenarnya pengaruh media sosial ini terhadap kehidupan remaja saat ini? Mari kita lihat data dan fakta tersebut. Baik, di sini adalah tertera penggunaan media sosial remaja di Indonesia. Yang pertama adalah 65,6% remaja mengakses media sosial lebih dari 6 kali sehari.
Yang kedua, 50,7% menghabiskan lebih dari 4 jam sehari, dan rata-rata pengguna menghabiskan 3 jam 14 menit sampai 3 jam 26 menit per hari di media sosial. Selanjutnya adalah aktivitas dan motif dari Gen Z. Yang pertama, aktivitas terbanyak adalah chat, sekitar 31,9%, dan scrolling 31,5%. Yang kedua adalah alasan, yaitu ingin mencari mood positif, hiburan, relaksasi, dan juga informasi. Dan yang terakhir adalah 63% dari Gen Z ini scrolling saat waktu luang. Lalu ada dampak terhadap citra diri. Yang pertama adalah pemakaian berlebihan, yaitu harga diri yang menurun dan juga kecemasan sosial. Yang kedua, sering membandingkan diri online atau turunkan self-esteem. Dan yang terakhir adalah paparan konten ideal atau bikin tidak puas pada body image. Nah, dari data ini menjelaskan gambaran nyata bahwa media sosial sudah menjadi aktivitas dominan dalam kehidupan remaja. Bukan hanya tentang frekuensi, tapi juga tentang isi interaksi yang berlangsung. Yang menjadi perhatian adalah ketika paparan terhadap konten ideal seperti wajah sempurna, gaya hidup mewah, atau standar kecantikan tertentu, menyebabkan remaja merasa tidak cukup baik, merasa tertinggal, bahkan mempertanyakan jati dirinya. Inilah yang kemudian membentuk citra diri yang tidak realistis. Berikutnya kita akan bahas lebih dalam dampak dari komunikasi di media sosial terhadap citra diri remaja, baik dari sisi yang positif maupun sisi yang negatif. Dampak komunikasi media sosial. Yang pertama adalah dampak positif, yaitu mengekspresikan diri ini lebih luas, lalu meningkatkan koneksi sosial, mendorong kepercayaan diri, dan juga media untuk personal branding. Lalu untuk dampak yang negatifnya adalah citra diri yang tidak realistis, membandingkan diri secara berlebihan, muncul FOMO dan kecemasan sosial, dan yang terakhir adalah kehilangan jati diri. Komunikasi di media sosial bisa membawa manfaat maupun resiko. Di satu sisi, media sosial memberikan ruang untuk berekspresi, membangun relasi, bahkan menciptakan identitas digital yang unik. Namun di sisi lain, tuntutan sosial yang tidak terlihat, kebutuhan akan pengakuan, serta tekanan untuk selalu tampil sempurna dapat menyebabkan tekanan psikologis pada remaja. Jika tidak disikapi dengan bijak, remaja dapat kehilangan koneksi dengan jati diri aslinya dan menggantikan dengan citra digital yang semu. Lalu apa sih kesimpulan dari keseluruhan pembahasan ini? Nah, mari kita simpulkan bersama. Slide yang di sini adalah kita menjelaskan bahwa media sosial menjadi ruang komunikasi yang dominan bagi para remaja. Komunikasi di media sosial berperan besar dalam membentuk citra diri. Dampaknya bisa positif, yaitu tadi ekspresi diri, koneksi sosial, tapi juga bisa menjadi negatif, yaitu seperti insecure dan FOMO, kehilangan jati diri. Remaja juga perlu bijak dalam menggunakan media sosial agar citra diri yang terbentuk tetap sehat dan realistis. Nah, kita tidak bisa memisahkan antara remaja dan media sosial, tapi kita bisa membekali mereka dengan pemahaman dan kesadaran agar interaksi digital yang mereka lakukan tidak membahayakan diri mereka sendiri. Dengan mengenali dampaknya, kita bisa belajar membangun citra diri yang sehat, seimbang, dan tetap otentik meskipun berada dalam dunia yang serba digital. Baik, ini adalah slide yang terakhir. Komunikasi di media sosial tidak hanya membangun koneksi, tetapi juga membentuk persepsi remaja terhadap dirinya sendiri. Demikian presentasi dari saya Horatsiti Zahra. Semoga materi ini dapat memberikan manfaat dan membuka kesadaran kita bahwa pentingnya bijak dalam berkomunikasi di era digital. Terima kasih atas perhatian teman-teman dan Bapak Prof. Hadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.